ekor besing ngenu ukubrane kawak-kawak nang daerah kene lah. Hutane begi ngono. Hutane mantep banget. Mantep pol. Nah, selalu bersemangat mencari kobra yang belum jelas di mana rimbanya. Kita tetap akan semangat mencari. Iya, sampai ketemu. Alhamdulillah kita menemukan satu ekor ular. Ini bunyo Pak, apa sih? Butuh, ini baru nasi siki. Ekor merah, nah temenan ekor merah. Oh loh, pengen bunyo, kan ekor merah. Weh, geleng ekor merah. Ini adalah ular. Oh, kayaknya ini malah ada insul. Alhamdulillah, teman-teman, kita dapat satu ekor ular insularis. Oh, matanya abang, masih? Oh. Matanya abang. Oh iya, mau. Teman-teman, ini warna kulitnya juga beda sama gonyosoma, tetap ada bedanya. Jadi ini adalah insularis, teman-teman. Lagi bertengger di pohon kopi. Kita sampai ngap-ngapan, sampai haus nih, karena perjalanan dari pagi sampai sekarang kita belum kerambatan upa atau kerambatan sega. Urung kerambatan nasi. Memangnya nasi melambat, maksudnya kelebonan paling masa upaya orang wirut. Kalau orangnya kelebonannya sepiring. Bingung tanduk. Kita akan turunkan dulu, teman-teman. Ini insularis, karena ini kelihatan matanya merah, teman-teman. Alhamdulillah kita akan dapat satu ekor insularis. Ini teman-teman, mantap. Kita mendapatkan satu ekor insularis. Lihat, teman-teman, jadi matanya beda sama albo. Kalau albo kan matanya biasa, tapi kalau ini insularis, bukan albo rabis, tapi insularis. Trimeresurus insularis. Oh betul, Trimeresurus meros insularis. Nah, kenapa ular ini sering keluar malam atau siang hari, teman-teman? Memang kalau ular biasanya malam hari juga bisa keluar, siang hari juga keluar. Karena sekarang cuaca juga kalau malam hujan, kalau siang panasnya minta ampun. Jadi ular biasanya mencari panas, teman-teman. Jadi memang habitat ular rata-rata di tempat-tempat yang lembab, tapi tetap membutuhkan panas. Kalau biarpun itu di alam liar atau dipelihara, ular harus membutuhkan panas, tapi perlu juga kelembapan karena ular berdarah dingin, nih teman-teman. Jadi jangan salah paham, teman-teman, bilang itu ular keluarnya malam ketemu awan siang. Ya, kalau di hutan-hutan kayak gini, apalagi di lokasi-lokasi yang panas kayak gini, itu ular entah itu malam atau siang bisa ketemu. Contohnya ular taliwangsa itu bisa keluar malam, juga keluar siang hari. Dan ini karena ini ular masih fresh alam, dilihat dari moncong kepalanya. Nanti jangan salah paham, teman-teman, kalau ular yang udah dipelihara pasti moncongnya ini pasti ada luka-lukanya, karena biasanya kan mau keluar atau ngesol-ngesol atau ngempit-ngempit atau telonyor, terserah kareng arep ngarani, sing penting tetep lukane ana nang cangkem. Nah, iki wong anyar grass market guys, ini fresh. Dan teman-teman pada tanya masalah ular ini gimana bisanya, termasuk saya menjelaskan kalau ini ular mematikan, ini berbisa tinggi. Jadi saya nggak akan meremehkan ular yang bertaring kayak gini, contohnya kayak albo sama insularis, tetap mematikan, karena banyak banget korban kegigit ular jenis kayak gini, tapi banyak yang nggak diliput atau nggak masuk media sosial karena biasanya keluarganya melarang atau nggak boleh, karena ada yang
sifatnya malu, ada yang sifatnya nanti takut viral, dan ada juga sifatnya yang ya udahlah, udah karena kegigit ular kayak gini udah memang nasibnya atau udah hapes, biasanya kayak gini. Jadi banyak banget teman-teman. Nah teman-teman pasti nggak percaya kalau ular ini mematikan ini, karena kondisi badan manusia atau tangan manusia biasanya kalau lagi nggak fit teman-teman, intinya sudah sehat nggak fit, biasanya kegigit ular, biarpun itu ular yang menggigit nggak berbisa tinggi atau nggak mematikan, tapi bisa mengakibatkan kematian fatal. Berarti ini termasuk ular hijau yang ekor merah yang Ya, iki sak keluarga karo kae albo. Jadi biasanya ini yang sering kelihatan teman-teman, ini termasuk alhamdulillah kita bisa menemukan insularis. Biasanya aktifnya malam hari teman-teman. Jadi ular ini kalau malam hari itu bisa di jalan, bisa di tempat-tempat yang ramai, dan juga bisa di pohon. Karena ini biasanya kan kalau di atas nggak ada makanan, biasanya cari di bawah teman-teman. Biasanya cari di bawah, di tanah-tanah. Makanya entah itu ular taliwangsa atau ular cinodon atau ular ini biasanya malam juga turun ke bawah. Teman-teman coba dilihat moncongnya, bisa dipahami ini ular udah pernah masuk kandang apa belum. Jadi nanti jangan teman-teman cuma asal bilang konten-konten suap petualang itu settingan. Kalau settingan nggak mungkin di rumah banyak ular teman-teman. Dan juga ada teman-teman yang bilang, kemarin saya lihat di Facebook, siapa yang tahu di Jawa Tengah banyak king cobranya, boleh ke tempatnya suap petualang. Di Jawa Tengah itu di Wonosobo sama di Banjarnegara sekarang meledak populasi king cobra. Itu sangat meresahkan banget, meledak. Jadi kalau teman-teman ada yang share di Facebook itu cuma kalau nggak salah itu ya bisa anak-anak kecil, bisa anak-anak yang cuma pengen tahu. Tapi sebenarnya di Banjarnegara pun banyak banget teman-teman yang nggak percaya kalau Banjarnegara itu banyak king cobra, banyak banget yang nggak percaya. Tapi itu terserah jenengan, karena saya yang terjun langsung sama Mas Geni juga udah tahu. Ini Mas Geni juga asli Banjarnegara, biasanya kerang-kerang biasanya. Kerang-kerang tok di sini nanti. Jadi tempat rumahnya Mas Geni Banjarnegara Timur di pegunungan kerang-kerang. Ini termasuk orang kutub. Nah, orang pedalaman. Orang pedalaman. Jadi ini kenapa bisa bahasa Indonesia? Kemarin makan roti 3 sisir, jadi sekarang udah pandai bahasa Indonesia. Dulu bahasanya gak karu-karuan. Makanya makan leye dulu. Mandainya karo segala cekungnya. Iya. Ya oke teman-teman, karena hari sudah sore dan kelihatannya kameramen udah kelaparan, termasuk suap petualang kelaparan. Oke teman-teman, kita let's go. Mantap. Kita tonton terus.